Pernah nggak kepikiran, kenapa ada orang yang nggak pernah pamer, tapi tiba-tiba punya rumah cash, mobil cash, dan bisa pensiun di usia 30-an? Jawabannya cuma satu, hidup frugal. Bukan pelit, tapi cerdas. Di video ini gue bakal bahas frugal living yang diam-diam bisa membuat kalian lebih sukses dari orang lain. Frugal living sering disalahpahami. Banyak yang mikir frugal itu sama dengan pelit, padahal beda banget. Frugal bukan soal menahan pengeluaran sampai nyiksa diri, bukan juga hidup miskin dan terpuruk. Frugal itu tentang bikin keputusan keuangan yang cerdas dan sadar. Lo tahu mana pengeluaran yang bener-bener lo butuhin dan mana yang cuma buat nyenengin ego atau sekadar ikut tren. Frugal living itu gaya hidup yang dilandasi kesadaran penuh akan nilai uang. Bukan cuma hemat, tapi hemat yang strategis. Lo ngeluarin uang, tapi lo tahu itu buat apa, dampaknya apa, dan gimana jangka panjangnya. Misalnya, lo bisa aja beli laptop mahal karena itu lo pakai buat kerja dan menghasilkan pendapatan. Itu namanya frugal, karena lo tahu itu investasi. Tapi kalau lo beli HP mahal cuman buat kelihatan keren di story Instagram, padahal fungsinya sama dengan HP yang lebih murah, itu bukan frugal, itu cari validasi. Frugal living juga ngajarin kita buat lebih mindful. Misalnya, lo pengen makan di luar, tapi lo tanya sama diri sendiri, ini lapar beneran atau cuma lapar mata karena lihat orang makan di TikTok. Ini bikin lo lebih sering masak sendiri, bawa bekal atau pilih tempat makan yang lebih worth it. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo tahu uang 100 ribu rupiah yang lo hemat sekarang, kalau disimpan dan diinvestasikan dengan benar, bisa jadi jutaan dalam beberapa tahun. Dan yang paling berasa dari hidup frugal itu bukan cuma dompet yang aman, tapi pikiran yang lebih tenang. Lo nggak hidup buat ngejar gaya hidup, lo nggak takut kehilangan pekerjaan karena punya tabungan, nggak stres tiap awal bulan karena nggak ada cicilan numpuk, dan nggak merasa harus ikut semua tren buat dianggap keren. Hal ini bikin lo bisa ambil keputusan dengan lebih bebas. Mau resign, mau mulai bisnis kecil, atau mau traveling tanpa beban karena keuangan udah aman. Frugal living itu tentang ngatur prioritas. Lo milih buat nikmatin hidup yang tenang sekarang daripada gaya hidup mewah yang penuh tekanan. Dan lucunya, semakin lo frugal, semakin cepet lo bisa nikmatin hal-hal yang orang kejar seumur hidup, seperti rumah sendiri, bebas utang, pekerjaan yang lo suka, atau bahkan pensiun muda. Frugal itu bukan soal terlihat susah, tapi tentang menunda terlihat kaya agar lo beneran kaya. Kenapa hidup frugal itu penting? Karena kenyataannya, banyak dari kita hidup dalam dunia penuh ilusi. Ilusi tentang sukses, ilusi tentang bahagia, dan yang paling sering, ilusi tentang kaya. Kita sering lihat orang yang pakai mobil bagus, baju branded, nongkrong di tempat mahal, terus berpikir, wah hidupnya enak banget, pasti kaya. Padahal bisa aja dia cuma nyisain 5.000 rupiah tiap bulan, dan semua yang dia punya itu cicilan. Disinilah frugal living jadi penting. Frugal ngajarin lo buat bedain mana kekayaan yang nyata dan mana yang cuma buat pamer. Banyak orang yang kelihatan kaya, tapi sebenarnya secara finansial rapuh. Tabungan kosong, utang numpuk, dan hidup buat gaji bulan depan. Sementara orang yang hidup frugal bisa aja naik motor tua, pakai baju simple, tapi tabungannya udah ratusan juta, investasinya jalan, dan kalau dia berhenti kerja sekarang, dia masih bisa hidup berbulan-bulan atau bertahun-tahun ke depan. Itu yang disebut kaya secara struktur, bukan gaya. Frugal living bukan hanya tentang menabung dan berhemat, tapi juga memberi lo kontrol yang lebih besar dalam hidup. Ketika lo tahu cara mengatur keuangan dengan bijak, lo nggak lagi dikuasai oleh tekanan sosial untuk selalu tampil kaya atau ikut tren yang nggak sejalan dengan tujuan lo. Lo bisa bebas memilih bagaimana menghabiskan uang tanpa khawatir tentang apa kata orang lain. Salah satu manfaat besar dari hidup frugal adalah lo bisa mulai membangun kekayaan jauh lebih cepat daripada yang lo bayangkan. Banyak orang baru mulai mikirin tabungan dan investasi ketika mereka sudah berusia 30-an, sementara lo yang menerapkan gaya hidup frugal sudah bisa mulai di usia 20-an. Ini ngasih lo keuntungan jangka panjang yang luar biasa. Misalnya, lo bisa mulai nabung 3 juta rupiah per bulan dan menginvestasikannya dengan hasil rata-rata 12% per tahun. Dalam 10 tahun, uang lo bisa berkembang jadi hampir 400 juta rupiah. Itu baru satu aspek. Bayangin kalau pendapatan lo juga naik pelan-pelan dan gaya hidup lo tetap terkontrol. Kombinasi seperti ini bikin lo punya kebebasan finansial yang jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Selain itu, hidup frugal juga memberikan lo kebebasan untuk mengambil keputusan penting dalam hidup tanpa ada tekanan finansial. Lo bisa jadi lebih selektif dalam memilih pekerjaan atau memilih untuk mengejar passion tanpa harus khawatir soal gaji yang nggak cukup.
Lo juga bisa membuat keputusan besar, seperti pensiun dini atau memulai bisnis, karena lo sudah memiliki pondasi yang kuat dan tidak terjebak dalam siklus pengeluaran berlebihan. Lebih jauh lagi, frugal living memberikan lo ketenangan mental. Ketika lu nggak terikat dengan gaya hidup konsumtif yang selalu membutuhkan validasi sosial, lu jadi lebih bebas dari stres. Lu nggak lagi merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain yang punya barang-barang mahal atau hidup di tempat-tempat mewah. Lu bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, namun lebih bermakna. Lo akan merasa lebih bahagia dengan apa yang lo miliki dan nggak terpengaruh dengan ekspektasi dunia luar. Yang lebih menarik lagi, dengan hidup frugal, lo bukan hanya mengatur keuangan, tapi juga mengatur hidup lo. Lo akan lebih fokus pada hal-hal yang memang memberikan nilai tambah dalam hidup, seperti membangun hubungan yang sehat, belajar hal baru, dan mengembangkan keterampilan. Hal-hal inilah yang sebenarnya membuat hidup lebih kaya, bukan dari barang-barang material yang sering kita anggap sebagai simbol kesuksesan. Jadi bukan cuma uang yang lo hemat, tapi juga energi dan waktu lo. Lo bisa menginvestasikan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan yang lebih besar tanpa terganggu oleh gaya hidup yang menguras tenaga dan sumber daya. Frugal living memberikan lo ruang untuk tumbuh, belajar, dan meraih kebebasan yang sesungguhnya. Sebuah kebebasan yang datang dari dalam diri, bukan dari apa yang lo pamerkan ke dunia. Selain itu, frugal living juga bikin hidup lo lebih bebas ambil keputusan tanpa tekanan. Lo nggak harus terus-terusan kerja cuma buat bayar cicilan, lo nggak harus ikut nongkrong mahal buat diterima. Lo bisa bilang enggak tanpa rasa bersalah. Dan ini penting banget karena mayoritas orang hidup dalam tekanan sosial. Lo merasa harus tampil sukses, padahal hati lo lelah. Lo pengen posting liburan, padahal sebenarnya uang pas-pasan. Frugal living ngasih lo kontrol, bukan cuma kontrol atas uang lo, tapi juga kontrol atas hidup lo. Lu bisa bangun pondasi yang kuat, dana darurat aman, asuransi ada, investasi jalan, dan lu nggak perlu ngumumin ke siapapun. Yang lebih keren lagi, hidup frugal membuat lu nggak tergoda untuk selalu ikut tren dan gaya hidup orang lain yang cuma bikin lu terbebani. Lo nggak perlu merasa harus mengikuti standar sukses versi orang lain. Karena hidup frugal itu ngasih lo kebebasan untuk jadi diri sendiri tanpa rasa takut kehilangan atau kekurangan. Ketika lo nggak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, lo bisa lebih fokus untuk merencanakan masa depan lo dengan lebih cerdas dan lebih tenang. Frugal living juga mengajarkan lo untuk memilih mana yang penting dan mana yang hanya sekadar keinginan. Misalnya, lo bisa lebih bijaksana dalam mengelola uang daripada membelanjakan semua yang lo punya demi kesenangan sesaat. Hal ini nggak hanya bikin lo lebih hemat, tapi juga ngasih lo perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana menggunakan uang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan hidup yang lebih terkontrol, lo bisa memfokuskan energi lo pada hal-hal yang benar-benar memberi dampak positif, baik untuk keuangan pribadi maupun kualitas hidup lo secara keseluruhan. Intinya, frugal living itu bukan soal menahan kesenangan, tapi tentang membuat keputusan yang lebih bijaksana, menetapkan prioritas yang jelas, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. Hal ini nggak cuma ngasih lo kebebasan finansial, tapi juga kebebasan dalam hidup lo sehari-hari supaya lo bisa menikmati hidup tanpa tekanan dan tanpa merasa perlu mengejar gaya hidup yang nggak sejalan dengan tujuan lo. Sekarang mari kita bahas cara praktis untuk menerapkan frugal living tanpa bikin hidup lo sengsara. Karena jujur aja, frugal bukan soal nyiksa diri, bukan berarti lo harus hidup kayak zaman batu. Yang penting itu punya strategi. Pertama, kenali bocor halus di dompet lo. Ini masalah klasik yang sering enggak disadari. Bukan karena lo boros banget, tapi karena pengeluaran kecil yang enggak terasa, tapi lama-lama numpuk. Contohnya, langganan Netflix, Disney Plus, Spotify, dan 3 aplikasi lainnya yang jarang lo buka. Ngopi tiap pagi di coffee shop, 25.000 sekali, 20 kali sebulan, jadi 500.000. GrabFood tiap malam karena malas masak, padahal isi kulkas masih aman. Belanja barang 50.000, tapi sebulan bisa 10 kali. Itu namanya bocor halus, kayak air yang netes pelan-pelan, tapi lama-lama bisa ngisi ember. Coba deh catat semua pengeluaran lo selama sebulan, bahkan yang receh sekalipun. Dari situ lo bakal sadar, oh ternyata saya ngeluarin lebih banyak untuk hal-hal kecil yang sebenarnya nggak begitu penting. Dari sini lo bisa mulai ngurangin satu persatu, pelan-pelan aja. Tapi yang penting lo sadar dan bisa ngontrolnya. Kedua, pakai prinsip tunda takar-takar ulang. Ini sangat ampuh buat ngeriem impuls belanja. Kadang-kadang kita nggak benar-benar butuh barang, tapi keinginan kita lebih cepat dari logika kita. Maka dari itu, setiap kali mau beli sesuatu, terutama yang nilainya cukup besar, coba pakai rumus ini. Tunda dulu, jangan langsung beli. Tunggu 1 hingga 2 minggu. Biasanya rasa ingin itu bakal hilang dengan sendirinya.
Kalau setelah ditunda, lo masih mau beli, lanjut ke langkah berikutnya. Takar hitung seberapa sering lo akan pakai barang itu. Misalnya, lo pengen beli sepatu 1 juta rupiah. Kalau lo cuma akan makainya sebulan sekali, itu nggak worth it. Tapi kalau lo akan makainya tiap hari buat kerja, ya bisa dipertimbangin. Takar ulang ini adalah evaluasi kedua. Udah nunda, udah hitung pemakaian, sekarang tanya lagi. Apakah barang ini benar-benar nambah kualitas hidup gua atau cuman buat gaya? Kalau udah lolos 3 tahap itu dan masih terasa masuk akal, ya beli aja. Tapi seringkali keinginan belanja bakal rontok sendiri di tahap tunda. Ketiga, jangan naikkan gaya hidup setiap kali gaji naik. Ini jebakan besar yang bikin orang nggak pernah kaya, yaitu lifestyle inflation. Gaji naik 1 juta, terus lo upgrade semuanya. Makan di tempat yang lebih mahal, beli gadget baru, cicil mobil, bayar gym membership yang jarang dipakai, liburan lebih sering dan lebih mewah. Padahal seharusnya waktu gaji naik, yang lo naikin itu persentase untuk nabung dan berinvestasi. Misalnya, sebelumnya lo bisa nabung 500.000, begitu gaji naik, naikkan tabungan lo jadi 1 juta, bukan malah nambah pengeluaran buat hal-hal konsumtif. Kalau lo bisa nahan gaya hidup tetap pada level yang sama selama beberapa tahun, sementara penghasilan lo naik terus, itu artinya lo menang. Karena uang sisa semakin besar dan bisa dialihkan ke hal-hal yang bikin lo bebas secara finansial. Keempat, bangun harta tak terlihat. Orang yang frugal itu nggak terlalu mikirin buat pamer. Mereka sibuk bangun aset-aset yang nggak kelihatan di luar, tapi dampaknya luar biasa. Contohnya, dana darurat 3 hingga 6 bulan biaya hidup supaya nggak panik kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Investasi saham, reksadana, emas, properti. Uang lu bekerja untuk lu, bukan lu yang kerja untuk uang. Skill lu, bayar kursus, belajar hal baru, upgrade diri, ini juga aset, bahkan bisa lebih berharga dari tabungan. Koneksi yang sehat, punya komunitas positif yang mendukung, dan punya nilai. Harta tak terlihat itu yang bikin orang frugal bisa tidur nyenyak meskipun hidupnya simpel. Mereka tahu mereka aman, nggak khawatir kalau ada musibah, nggak cemas kalau harus ambil keputusan besar, nggak panik kalau harga-harga naik. Mereka nggak kelihatan kaya dari luar, tapi diam-diam mereka sedang bangun fondasi kekayaan sejati. Kalau lo jalankan strategi ini konsisten selama 2-3 tahun aja, hasilnya bakal kelihatan banget. Bukan cuma dari saldo rekening, tapi dari cara lo melihat dunia. Lo bakal merasa lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat secara finansial. Lo sadar nggak sih, sekarang ini orang gampang banget kelihatan kaya. Cukup modal HP, filter estetik, dan caption shock healing, tiba-tiba semua orang kelihatannya sukses. Tapi kaya beneran, itu beda cerita. Orang yang benar-benar kaya seringkali justru nggak kelihatan. Mereka nggak pamer, nggak ribut soal uang, dan nggak buru-buru cari validasi. Mereka bisa makan di warung biasa dan tetap santai, padahal rekening mereka isinya ratusan juta. Mereka bisa nongkrong biasa pakai sandal jepit, tapi punya aset yang bekerja sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena buat orang yang udah ngerti soal uang, hidup yang diam-diam itu jauh lebih enak. Penting banget untuk diingat, lu nggak harus kelihatan sukses sekarang. Yang penting, lu sedang menuju sukses dengan tenang. Frugal living itu bukan soal menahan kesenangan, tapi tentang ngatur prioritas supaya lu bisa nikmatin hidup tanpa tekanan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.